akhir-akhir ini, setidaknya 10 tahun terakhir, di mana politik makin merajalela, aturan-aturan itu menjadi nomor 2, semua ditentukan oleh politik. Maka kalau ada adagium hukum sebagai panglima, dalam prakteknya bukan. Hukum hanya alat, yang panglima sekarang politik. Nah, ini juga melanda apa yang idealnya dihadapi oleh Likopin. Banyak politik terhadap Likopin ini. Dan ini tentu menghambat usaha kita untuk memajukan gerakan koperasi. Maka ini salah satu pertimbangan yang juga penting untuk kita catat bersama bagaimana kita menghadapinya. Selama 76 tahun, 78 tahun Indonesia merdeka, impian the founding leaders tentang ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, itu belum pernah mendapat kesempatan untuk diwujudkan dalam praktek kebijakan dan dalam agenda pembangunan praksis. Itu hanya retorika. Selama Orde Baru, Orde Lama, dan juga reformasi ini, semua undang-undang, semua peraturan perundang-undangan yang menyebut menimbang pasal 33 itu cuma tempelan. Isi kebijakan yang dirumuskan dalam pasal-pasal tidak ada hubungannya dengan realisasi ide ekonomi Pancasila dan ekonomi koperasi, tidak ada. Pasal 33, pasal 34. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi problem serius. Nah, alhamdulillah, pertama, kita mendapatkan seorang presiden yang punya idealisme panjang, dan itu tercermin di bukunya Paradoks Indonesia. Itu juga tercermin di dalam kampanye Pilpres, dan kemudian sekarang dirumuskan menjadi program Astra, ya kan? Astra itu 8. Nah itu kan kebetulan kita sejak muda suka manggil dia 08. Nah, jadi saya ini sudah bergaul sama dia sejak muda, jadi kita manggilnya itu 08. Jadi angka 8 itu lengket di Prabowo. Maka Astra Cita, bukan Nawa, tapi Astra. Nah, begitu. Nah, di dalam Astra Cita itu tergambar sekali impian ideologis, ya kan, perspektif berpikirnya tentang pembangunan Indonesia masa depan. Ini peluang bagi kita untuk mewujudkan gerakan ekonomi Pancasila, ekonomi koperasi, ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi saudara-saudara, saya ini menggeluti urusan konstitusi. Jadi di kepala saya ini konstitusi terus. Nah, cuma lihatlah, semua ahli tata negara itu memikirnya cuma institusi dan rules, konstitusi dan rules, tapi tidak melihat konstitusi sebagai satu kesatuan kesepakatan kebangsaan. Bahwa di dalam konstitusi kita itu ada kebijakan-kebijakan ekonomi, bahkan ada bab tersendiri, bab 14, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pasal 33-34. Artinya apa? Undang-Undang Dasar 45 ini konstitusi ekonomi. Nah, itulah yang saya tulis dan kemudian dibagikan waktu Munas kemarin. Mudah-mudahan dibaca. Jadi saudara-saudara sekalian, konstitusi negara kita ini beda dengan negara-negara barat. Dalam konstitusi Amerika tidak ada pasal perekonomian. Mengapa? Karena perekonomian bukan urusan negara, itu urusan pasar. Itulah kapitalisme. Maka the founding leaders, the framers of American Constitution nggak mikir kok perlu ada pasal mengenai ekonomi, nggak ada. Maka konstitusi kita beda dengan Amerika. Maka para ahli hukum kurang memberi perhatian mengenai isu konstitusi ekonomi ini. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita manfaatkan peluang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk sungguh-sungguh kita
wujudkan impian kebangsaan kita tentang ekonomi gotong royong, ekonomi kebersamaan, ya kan, spirit kooperasi sebagai kerangka. Jadi ada peluang sekarang, apalagi dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dunia sekarang semakin kritis. Di mana-mana, di Amerika, di Eropa, orang semakin banyak mempersoalkan kapitalisme kelembagaan yang bersandar kepada kapital, yang bersandar kepada bangun usaha, dibangun berdasarkan kapital modal. Yang modal itu cukup dimiliki satu orang, cukup dimiliki 3 orang, 5 orang. Maka shareholders kapitalisme sekarang ini itu membuat kesenjangan, ketidakadilan sosial ekonomi di seluruh dunia dipersoalkan. Sudah pernah muncul sosialisme berujung komunisme tapi gagal. Tapi sekarang saudara-saudara, semua negara mempersoalkan, sehingga gerakan koperasi itu berkembang di Eropa dan di Amerika, di negara kapitalis. Alhamdulillah di kita belum. Di negara kapitalis sudah berkembang luar biasa. Nah karena itu saudara-saudara, mumpung dunia pun sedang menghadapi ancaman krisisnya serius, sehingga muncul teori baru dari shareholder capitalism to stakeholders capitalism. Kalau shareholder capitalism, manfaat dari kegiatan bisnis mengalir ke pemilik modal, hanya kepada pemilik modal, tidak kepada yang lain. Dia mengabdi kepada pemilik modal, kapitalis. Tapi shareholder dilawan sekarang, stakeholders kapitalisme. Maka muncul di samping pemilik modal, ada buruh, ada consumers, dan ada komunitas. Jadi 4 ini harus mendapatkan manfaat dari kegiatan bisnis masa kini dan masa depan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini dunia sedang berada dalam pencarian. Nah, salah satu yang harus kita solusinya adalah kita betul-betul wujudkan dulu ide koperasi ini. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan perjuangan kita di TKOPIN ini untuk supaya ide ekonomi koperasi, ekonomi gotong royong sungguh-sungguh dijalankan. Nah, oleh karena itu, meskipun ini adalah lahir dari gerakan dari bawah, kita tidak bisa tidak harus kolaborasi dengan negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, kita kalau dari segi hukum, kepengurusan di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Halid itu sudah 100% clear. Sebenarnya tidak ada yang bisa lawan dari segi hukum. Cuma sekali lagi ini ada urusannya dengan politik. Politik kadang-kadang politik. Nah, oleh karena itu kan kita harus bagaimana dua-duanya ini kita berani. Nah, apalagi sekali lagi kita bagaimanapun benar, TKOPIN ini bukan ormas, bukan orpol, bukan ormas atau orpol yang memerlukan pendaftaran kepengurusannya di ADU. Ini bukan ormas, sama Kadin itu bukan ormas. Itu dulu. Ini adalah gerakan masyarakat tapi dilegitimasi, dilegalisasi oleh negara. Karena itu yang disahkan oleh negara itu anggaran dasarnya, konstitusi organisasi. Dengan cara bagaimana? Keputusan presiden. Maka selama ini yang mengesahkan anggaran dasar TKOPIN presiden. Nah, cuma itu tadi kaitan dengan politik-politik tadi, sehingga seperti yang diuraikan Pak Nurdin Halid, itu kan ada masalah periode 5 tahun terakhir nggak keluar Kepres, ya kan? Nah, cara kedua yang bisa kita tempuh sama kuatnya putusan pengadilan.
Tetapi tetap saja karena ini masalah administrasi negara, ya harusnya koreksi sesudah putusan pengadilan harus keluar Kepresnya. Nah ini yang harus kita pastikan periode yang akan datang ini betul-betul organisasi melalui anggaran dasarnya disahkan oleh Presiden dengan keputusan. Presiden tidak ikut campur tentang keputusannya, tapi dia ikut campur dalam memastikan eksistensi organisasinya. Anggaran dasar itu, kalau dia tidak ada anggaran dasar yang disahkan, teorinya berarti anggaran dasar yang lalu yang sah, yang harus dijadikan rujukan. Tapi betapapun ini kan sudah banyak yang perlu direvisi. Karena itu ke depan kita tetap butuh hubungan dengan pemerintah. Nah alhamdulillah sekarang ada kementerian khusus mengenai koperasi. Ini salah satunya saran-saran dari kita juga. Koperasi tidak lagi dikaitkan dengan UMKM. Saya beri alternatif dalam beberapa kali diskusi, kaitkan dengan BUMN atau sendiri. Nah rupanya karena banyak calon-calon menteri yang mesti ditampung, akhirnya dipisah sendiri-sendiri. Ya bagus. Jadi ini menteri koperasi. Jadi koperasi ini bisa melayani UMKM mikro, tapi bisa melayani juga yang besar. Itu kan kalau di Amerika, di Eropa besar-besar koperasi ini. Nah alhamdulillah dengan adanya kementerian khusus ini, ya kan, ada peluang semakin kuat kolaborasi gerakan masyarakat dengan negara, dengan pemerintah. Tapi syaratnya harus beres dulu ini dua kepengurusan itu gimana, gitu kan? Nah kebetulan saya diangkat pula jadi ketua Dewan Penasihat di situ. Saya bilang sama ketua umum, Pak, ini bagaimana kita jadi ketua Dewan Penasihat di situ? Nah, dia bilang apa? Nah, maka saya sarankan, dia sudah di sini ketua Dewan Penasihat juga, sama-sama penasehat. Nah, gitu. Tapi menurut pertimbangan Pak Nurdin lebih baik ketua umum, beliau yang ketua Dewan Penasihat. Saya pikir-pikir, mungkin ada benar juga. Tapi saudara-saudara, ya, minggu lalu saya bertemu dengan Pak Prabowo di acara kawinan. Saya cerita, Pak, bagus, Pak udah sukses merujukkan Kadin. Kadin itu juga sudah berapa periode tuh dua pengurusnya itu, iya kan? Sejak dari Oso Tempuari ada dua pengurus, Rizal Ramli dua pengurus, ya kan? Sampai sekarang masih ada. Nah sekarang ya sudah dirujukkan dengan pengukuhan oleh Presiden, makanya saya puji dia, bagus itu saudara. Tapi ini ada giliran yang kedua ini. Saya bilang di Kuping juga menghadapi masalah, jadi harus dirujukkan juga. Saya bilang di Kuping itu Dewan Koperasi Indonesia. Iya saya bilang. Ada teman yang bilang, saya cerita, oh berarti dia belum terlalu lancar dengan Dewan Koperasi Indonesia. Berarti belum ada yang lapor sama dia. Ini tafsir ya, tafsir. Wah benar. Tapi kira-kira, oh belum ada yang lapor ini, gitu loh. Nah jadi peluang untuk rekonsiliasi saya rasa kok mudah ini. Itu kira-kira. Nah entah bagaimana formulanya nanti ya kita ngobrol berapa. Karena ini orang lagi emosi semua. Hidup kita ini makin liberal, makin banyak ragam perbedaan pendapat. Maka perbedaan pendapat itu disebabkan oleh tiga hal. Bersama datanya berbeda. Kalau datanya berbeda, itu nggak bisa ketemu pendapat tiga. Dan sekarang ini saudara-saudara di era post-truth, di ruang publik kita 90% informasi hoax. Maka tidak mungkin kita tidak berbeda pendapat. Atau datanya benar, cuma datanya ini video 10 tahun yang lalu. Dan sekarang benar kejadian, tapi itu 10 tahun yang lalu. Maka perlu ada pertemuan, saling mendengar, saling melihat, itulah musyawarah. Itulah musyawarah, ya kan? Filosofi dari ekonomi koperasi musyawarah. Itu loh. Kalau musyawarah, insya Allah
data itu bisa disamakan, maka perbedaan pendapat selesai. Yang kedua, perbedaan pendapat terjadi karena perspektif, sudut pandang. Anda tidak bisa menyatukan pendapat oleh orang yang sudut pandangnya beda. Ada yang lihat dari kanan, ada yang lihat dari kiri, ada dari atas, ada dari bawah. Gelas saja setengah berisi, itu sudah beda pendapat. Ini setengah kosong. Yang satu bilang setengah berisi, dua-duanya benar. Dan kalau misalnya berbeda pendapat itu dengan motor, emosi, selesai. Ya kan? Nah, perspektif ini orang di atas jabatan negara dengan rakyat biasa nggak nyambung, persepsi dia tentang fakta kebenaran beda. Nah, saya duduk sama Pak Jokowi juga waktu Pak Prabowo datang ngomong soal cawi-cawi, kan saya itu Pak Jokowi tanya sama saya, ini gimana ya Pak melihat keadaan sekarang ini? Semakin banyak pembenci Anda, semakin banyak juga pemuja. Ini hukum alam, sunnatullah. Gitu. Jadi semakin emosional pembenci, semakin emosional juga pemuja. Nah, ini kan sudut pandang yang berbeda gitu. Orang dalam sistem politik kekuasaan beda cara melihatnya dengan orang yang di luar. Calon pejabat dengan mantan pejabat beda pendapatnya dengan pejabat. Kalau pejabat selalu optimis, bagus ini masa depan kita hebat. Kalau mantan pejabat dulu zaman saya nggak begini, salah menurut. Atau calon pejabat negatif, maksudnya supaya dia jadi pejabat dulu baru dia beres. Jadi ini sudut pandang membuat perbedaan pendapat. Bagaimana menyelesaikannya? Ya mari ketemu, saling melihat, saling mendengar apa perspektif orang lain. Itu loh, insya Allah selesai. Itulah gunanya musyawarah. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Itu sunnatullah dan ditegaskan dalam ayat Quran. Yang ketiga, orang beda pendapat itu karena kepentingan. Masing-masing orang ini masing-masing ada kepentingannya. Itu loh. Kalau sama munafik tidak punya kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, semua punya kepentingan. Kalau ini mau dipertemukan, caranya saling mendengar kepentingan orang bagaimana. Mari kita diskusikan kepentingan lebih besar, gitu kan? Dan jangan luas. Jadi jangan terperangkap di kepentingan sendiri yang sempit. Maka insya Allah jawabannya sekali lagi musyawarah, bertemu, insya Allah ketemu. Jadi saya yakin bahwa dengan pendekatan yang baik, insya Allah gerakan koperasi mendapatkan momentum yang pas sekali. Apa mungkin jangan jauh-jauh, tetap di gerakan koperasi, apalagi beliau ini sudah banyak sekali jasanya. Jadi kalau kita lihat, jadi sudah tepat itu kalau kemarin dapat penghargaan dari kami. Itu dari tokoh koperasi. Benar itu. Cuman saya nggak berani menyebutnya nomor 2 setelah Hatta. Kelebihan. Tapi selama hidupnya ngurus koperasi. Jadi mulai tahun berapa nih? 80. Tapi lebih percaya. Saya dulu kerja di LP3IS sebagai pelatih dan sebagai community development di LP3IS. Saya membina koperasi. Di Mampang situ ada koperasi konveksi RW 2, 3 dan 4, ya kan? 2, 3, 4. Saya kumpulin mereka itu, yuk kita bikin koperasi. Maka sepakat. Lalu saya kasih namanya Koperasi Jisamsu 234. Itu tahun 78 saya sudah bikin koperasi. Gitu. Itu jadi salah satu program LP3IS unggulan waktu itu. Jadi cuman sesudah tua begitu orang nggak ingat bahwa saya ini pernah ngurusin koperasi karena kepala ini konstitusi dulu politik terus
Padahal belum ada orang yang menulis konstitusi ekonomi, konstitusi keadilan sosial, itu saya terbitan Kompas. Begitu juga ada buku yang lain lagi di LP3IS. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, saudara-saudara menunjukkan solidaritas yang kuat. Jaga ini, kita kompak gitu. Baik yang hadirin dan hadirat maupun yang tadi saya bilang zoomin dan zoomin. Hadirin hadirat yang fisik, zoomin dan zoomnya hadir juga tapi tidak fisik. Nah ini mudah-mudahan semangat kebersamaan kita ini terus kita jaga dan semua kita rangkul, walaupun seperti Kadin pengurusnya menjadi gemuk sekali ya yang periode sekarang ini. Ya untuk sementara nggak apa-apa, tapi untuk ke depan kita harus benahi. Nah mumpung undang-undangnya lagi mau direvisi, barangkali memang kita secara khusus memberi masukan pada DPR dan pemerintah mengenai revisi undang-undang peroperasian ini. Dari situ nanti turunannya ke PP, ya, Kepres dan lain-lain sebagainya. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Ini untuk menggugah semangat saudara-saudara bahwa apa yang kita putuskan sekarang ini sudah benar. Dan ya pada semua pengurus yang sudah dilantik tadi maupun yang belum dilantik, kan nanti kan ada penasihat kan. Nah itu kita harapkan mudah-mudahan kita kompak ya, nanti kita atur agendanya sehingga gerakan koperasi ya bergerak lebih efektif ke depan. Sekian, selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.